Mahkamah Konstitusi memutuskan mantan narapidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Mahkamah Konstitusi melarang mantan koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tidak akan mengajukan mantan napi korupsi sebagai bakal calon legislatif di Pileg 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit soal keputusan yang sempat bikin heboh masyarakat Indonesia, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56-PUU-XVII-2019. Hal ini membahas mantan narapidana yang sekarang bisa mencalonkan diri jadi caleg ataupun calon legislatif. Tapi keputusan ini ternyata nggak diterima semua pihak. Banyak yang nggak setuju, akan tetapi ada juga yang setuju tentang keputusan ini. Kurang lebihnya seperti ini. Putusan Mahkamah Konstitusi keluar pada tahun 2019 yang intinya Mahkamah Konstitusi itu bilang kalau mantan narapidana itu punya hak untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatif alias caleg, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Yang saya baca kurang lebih seperti ini, syarat apa saja yang harus diterapkan untuk calon legislatif. Yang pertama, mantan narapidana harus sudah selesai masa hukumannya. Terus nunggu 5 tahun dulu sebelum bisa daftar menjadi caleg. Yang kedua, harus jujur sama publik, harus bilang kalau mereka pernah jadi mantan narapidana. Yang ketiga, tidak boleh dari kasus-kasus berat. Bagaimana kasus berat tersebut? Seperti kasus korupsi, narkoba, ataupun kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Mahkamah Konstitusi itu sendiri, keputusan ini diambil karena hak politik adalah bagian dari hak asasi manusia. Kalau hukumannya sudah selesai, orang itu harusnya bisa balik lagi ke masyarakat, termasuk punya hak buat dipilih ataupun mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Meskipun Mahkamah Konstitusi itu bilang soal hak asasi manusia, banyak yang nggak setuju. Kenapa? Karena orang-orang takut kalau mantan narapidana, apalagi mantan koruptor, bisa balik lagi kekuasaannya, bisa mengulangi kesalahan yang sama ketika menjadi anggota legislatif. Bukannya bikin negara menjadi lebih baik, malah bisa merusak kepercayaan masyarakat, bahkan bisa menurunkan nilai kepercayaan orang-orang kepada negaranya sendiri. Ada survei yang bilang seperti ini. Kalau lebih dari 60% masyarakat Indonesia enggak setuju sama aturan ini, mereka merasa mantan narapidana itu harus enggak usah lagi ikut campur di dunia politik. Dan harus menjadi masyarakat seperti masyarakat pada biasanya. Para ahli pun juga banyak yang ngasih kritikan soal keputusan ini. Contohnya seperti Dr. Zainal Arifin Mokhtar dari UGM. Dia bilang seperti ini kurang lebihnya. Hak politik memang penting, tapi harus ada batasannya. Kalau kita bicara soal kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, mantan napi, terutama koruptor, sebaiknya nggak usah lagi ke dunia politik. Ini soal moralitas dan tanggung jawab seorang ketika dia menjadi anggota legislatif. Memang orang kalau kemudian dia pernah melakukan tindak pidana korupsi, sebenarnya yang dia hancurkan itu adalah kepercayaan publik. Yang dia rusak itu sebenarnya adalah public distrust atau sesuatu yang sangat penting bagi kualitas pejabat publik. Jika mencalonkan diri, publik otomatis curiga, bahkan langsung tidak percaya. Bukannya membangun kepercayaan, malah bikin suasana jadi gak nyaman, menjadi rusak, karena yang dilihat itu adalah track recordnya sebagai mantan narapidana. Tapi ada juga nih yang mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi. Mereka bilang kalau mantan narapidana juga kan manusia. Kalau mereka sudah dihukum, ya selesai urusannya. Hak politik harus dikembalikan. Ada kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif tersebut. Contohnya, seperti Hamdan Zulfa, mantan ketua MK. Beliau bilang seperti ini. Hak politik itu bagian dari hak asasi manusia. Jangan karena mereka pernah berbuat salah, berbuat kejahatan, kita tutup semua peluang mereka memperbaiki diri. Demokrasi itu harus adil buat semua orang. Perkataan beliau ada akal juga. Tapi bagaimana kalau yang nyalon itu mantan koruptor? Akan tetapi supaya tidak terus jadi perdebatan,
Beberapa ahli mengusulkan cara tengah ataupun solusi dari permasalahan tersebut. Contohnya, bisa bikin aturan yang lebih ketat, seperti kasih masa tunggu lebih lama buat mantan narapidana atau larang total mereka dari dunia politik. Ada juga usulan buat ngasih tes integritas. Jadi kalau mereka mau nyalon harus lulus dulu tes tersebut yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin berubah dan tidak lagi mengulangi kejahatan yang sama. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bahas sedikit tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang membahas tentang mantan narapidana yang ingin menjadi anggota legislatif. Kita harus lebih tegas supaya kepercayaan masyarakat enggak rusak. Yang jelasnya, putusan MK ini sudah resmi dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tinggal kita sebagai masyarakat yang harus bijak untuk memilih pemimpin.